Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan kitab Fiqhul Ibadat yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di mana masih dalam fatwa-fatwa akidah. Masuk kita dalam pertanyaan yang ke-6 yang ditanyakan kepada beliau, yaitu tentang makna tauhid. Soal as-sadis, fadilatul syekh, ma makna tauhid? Apa makna at-tauhid? Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah menjawab, at-tauhidu masdar wahada yuwahidu. Jadi masdar wahada yuwahidu, ay ja'al syai' wahid, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, wa hadza la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbat. Menjadikan Allah sebagai esa, hak yang sesuatu atau zat yang berhak disembah hanya Allah, itu tidak akan mungkin terwujud, terrealisasi kecuali kita melakukan nafy wal isbat, di mana saat kita menginginkan hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak disembah, maka kita mesti memenuhi dua rukun ini. An-nafyu yang artinya meniadakan, yang kedua al-isbat yang artinya menetapkan. Nafyul hukum amma siwal muwahhad wa isbatuhu lahu, kita nafikan seluruh sembahan, ya, kita nafikan seluruh sembahan apapun namanya, makhluk, manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, itu semua kita tiadakan. Kita tiadakan itu semuanya, tapi tidak cukup kita meniadakan, namun kita isbat, kita tetapkan. Al-isbat apa artinya? Kita tetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Ini maksudnya la yatahaqqaq illa binafyin wa isbatin, di mana kita menjadikan Allah hanya zat yang berhak disembah, tidak akan terwujud kecuali kita melakukan yang pertama menafikan seluruh sembahan, yang kedua kita tetapkan, kita isbatkan hanya Allah yang berhak disembah. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, innahu la yatimmu lil insan at-tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah. Tidak akan sempurna tauhid seorang manusia sampai dia bersaksi la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fayanfil uluhiyata amma siwallah,
Di sini dia menafikan seluruh sembahan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, wasbituha lahu lillahi wahda, dan kita hanya menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sembahan. Jelas ya? Indra jelas ya? Dalam kalimat la ilaha illallah ini, ikhwatul kiram, kita tidak akan bisa merealisasikannya makna la ilaha illallah kecuali kita memenuhi rukun la ilaha illallah ini. Ada dua. Yang pertama adalah an-nafi, meniadakan. Yang kedua al-isbat, artinya menetapkan. Apa yang kita tiadakan? Yang kita tiadakan seluruh sembahan selain Allah. Apa yang kita tetapkan? Hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Maka di sini ikhwatul kiram, kalau hanya menafikan saja itu namanya ta'tilun mahad. Itu namanya meniadakan dan tidak ada sama sekali. Contoh, wal itsbatul mahad la yamna musyarakatan ghairi fil hukum. Kalau kita hanya menetapkan Allah, ya, maka tidak berarti terlarang yang lain juga ikut dalam hukum. Nah, di sini misalnya fulanun qaim, si fulan berdiri. Fulan berdiri. Kita tetapkan si fulan berdiri, kata-kata Yendra berdiri. Kita tetapkan hanya Yendra berdiri gitu. Tapi apakah mungkin yang lain juga berdiri? Iya. Iya kan? Kita hanya kalau kita katakan misalnya fulanun qaim, kita tetapkan saja tanpa kita nafikan, maka ini menunjukkan fahuna asbatta lahul qiyam, kita tetapkan Yendra berdiri, ya kan? Lakinnaka lam tuwahhidhu bih, tetapi kamu tidak mengkhususkan dia hanya yang berdiri. Li'annahu minal jaiz ayyushrikahu ghairuhu fi hadzal qiyam. Dan boleh jadi yang lain juga berdiri. Paham di sini Pak deh? Kalau hanya kita tetapkan hanya Yendra berdiri gitu, berarti hanya kita sebutkan sekarang dia berdiri, dan tanpa kita nafikan, tanpa kita khususkan dia yang berdiri, maka di sini bisa dipahami bisa jadi yang lain juga ikut berdiri. Namun bila kita khususkan, ya, hanya dia yang berdiri, kita sebutkan la qaim illa huwa, tidak ada yang berdiri kecuali dia. Nah, maka kita tetapkan hanya dia yang berdiri. Maka oleh karena itu ini yang harus kita penuhi. Walau qulta la qaim faqad nafaita nafyan mahad, berarti kamu tiadakan yang berdiri. Walam yusbit qiyam li ahad, dan tidak ada engkau tetapkan bagi siapapun. Fa idza qulta la qaima illa zaid, la qaima illa zaid, itu sama maknanya ya. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. La qaima illa Yendra, atau la qaim illa fulan, fa hina idzin takunu wa hatta fulanan bil qiyam. Kan berbeda ketika kita katakan Yendra berdiri, bisa jadi yang lain juga berdiri, belum kita khususkan hanya dia yang berdiri. Tapi kalau kita katakan la qaima illa Yendra, maka di sini kita nafikan tidak ada yang berdiri kecuali Yendra. Nah, sama dengan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilahi. Lalu kita tetapkan apa? Illallah, hanya Allah yang berhak disembah. Jelas? Disinilah maknanya bahwa rukun la ilaha illallah itu ada dua, menafikan lalu kemudian kita menetapkan. Sama seperti la qaima illa fulan, maknanya tidak ada yang berdiri kecuali fulan. Kita nafikan yang berdiri, lalu kita tetapkan yang berdiri hanya si fulan. Agar kita bisa lebih memahaminya, kita buat analogi seperti itu, ya. Fa ina idzan takunu wa hatta fulana bil qiyam. Bila mana engkau katakan itu, berarti engkau telah menetapkan dia berdiri. Haitsu nafaita al qiyam aman siwa, engkau tiadakan siapapun yang berdiri kecuali dia. Wa hadha huwa tahqiqut tauhid fil waqi', dan inilah cara mewujudkan tauhid itu di dalam
realita kehidupan kita. Ay anna tauhida la yakunu tauhidan hatta yatadamman nafyan wa isbatan. Sekali lagi, tidak akan bernilai tauhid sampai kita memenuhi dua rukun tadi. An-nafi meniadakan, al-isbat menetapkan. Yang kita tiadakan seluruh sembahan, yang kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sini jelas ya. Karena ini sering insyaallah berulang ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik. Pertanyaan yang ketujuh, Fadilatul Syekh, ma hiya anwa' tauhid ala sabilil ijmal? Ini ditanyakan apakah bentuk-bentuk atau jenis-jenis tauhid secara umum. Lalu kemudian Syekh menjawab, anwa' tauhid hasba ma dzakarahu ahlul ilmi thalathatun. Tauhid yang berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama terbagi kepada tiga. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wa alimu dzalika bitatabu' wal istiqra', dan mereka menyimpulkan tiga jenis ini berdasarkan at-tatabu' wal istiqra', membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Maka dari bacaan dan pemahaman mereka yang mendalam terhadap Al-Quran disimpulkanlah ya, wan nazar fil ayat wal ahadith fawajadu anna tauhid la yakhruju an hadhil anwa' ats-tsalatsa. Tauhid tidak keluar dari tiga jenis ini. Fa nawa' tauhid ila tsalathat anwa'. Maka kemudian tauhid dibagi kepada ketiga pembagian. Ini untuk sebagai metode pembelajaran, ya sebagaimana jenis-jenis ilmu juga dibagi oleh para ulama, ya kan? Dan dulu akarnya sudah ada, benih-benih ilmu itu sudah ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kemudian agar lebih memudahkan dibuat ya bagian-bagian ilmu atau cabang-cabang ilmu, penamaan ilmu. Sama dengan ilmu tauhid, ini juga merupakan metode di dalam kita mempelajarinya, memahaminya. Sehingga apa? Ya, ini adalah memudahkan kita untuk ini masuk kepada tauhid rububiyah, ini ayat ini masuk kepada tauhid al-uluhiyah, dan seterusnya. Maka di sini Syekh menjelaskan secara rinci, dan ini pertanyaan yang ke-8, ma hiya anwa' tauhid ma'a tawdih wal amthilati lidzalik. Ini pertemuannya cukup panjang, insyaallah kita akan bagi beberapa kali pertemuan. Al-jawab, anwa' tauhid binisbati lillahi azza wa jal tadkhul kulwa fi ta'rifin 'am. Jenis tauhid itu ya masuk di dalam pengertian umum, ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan perbuatan itu menjadi kekhususan bagi Allah, ya, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu yang itu khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah? Ada tiga, rububiyah. Ini yang disebut tauhid rububiyah. Ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaan, di dalam kepemilikan, di dalam mengatur segala urusan. Ini ada nggak dimiliki oleh siapapun. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang punya. Yang mencipta ini Allah yang punya. Yang mengatur alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu. Maka kita esahkan Allah pada kekhususan yang mana itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dimiliki oleh siapapun dari makhluk. Itu mesti kita yakini itu. Mengesahkan Allah dalam ciptaan, dalam mengatur, dalam mengurus. Allah ta'ala wahdahu wal khaliq. Allah azza wa jal, dia satu-satunya khaliq. La khaliqa siwah, tidak ada khaliq kecuali dia, tidak ada ya. Tidak ada pencipta yang lain, hanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Allah ta'ala katakan, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa. Adakah pencipta selain Allah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Tidak ilah ya yang tidak disembah kecuali dia. Bayangkan, Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Fatir ayat 3, Allah Ta'ala mubayyinan butlana ahliyatil kufar. Allah juga membantah ya, menunjukkan batilnya Tuhan orang-orang kafir. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun.
Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Allah yang menciptakan langit dan bumi, apa yang ada di antara kedua. Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menghidupkan semuanya. Apakah sama dengan yang tidak? Ya Allat wal Uzza yang mereka sembah, patung yang kalian buat, apakah sama? Nah, afala tadhakkarun? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ikhwatal kiram. Ya. Fallahu ta'ala wahdahu wal khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya khaliq. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan telah menentukan takdirnya. Wa khalquhu yashmal ma yaqa' min maf'ulati wa ma yaqa' min maf'ulati khalqi aidan. Ciptaan Allah itu apa yang dia ciptakan, yang dia buat, dan apa juga yang diciptakan oleh hambanya. Artinya perbuatan kita yang kita lakukan, kita duduk di sini, kita belajar di sini, kemudian apalagi kita nanti beraktivitas, bekerja, berusaha, semuanya apapun yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana min tamamil imani bil qadar, di antara bentuk sempurnanya keimanan kita terhadap takdir, an tu'mina billahi ta'ala, an tu'mina bi anna Allah ta'ala khaliqun li af'alil ibad. Kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Kama qala ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun perbuatan hamba, yang baik maupun yang buruk. Tetapi di dalam kita memilih, di dalam apa yang kita kerjakan, itu kita punya pilihan. Di dalam apa yang kita buat. Kita salat subuh pagi ini, atas izin Allah kita bisa salat, dan kita punya keinginan. Ada juga orang yang subuh ini masih terlelap. Itu dia punya pilihan. Apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, itu tidak terlepas. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tidak terlepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, wa ma ta'malun. Apa yang kalian kerjakan, ciptaan Allah. Wa wajhu dzalika anna fi'lal 'abdi min sifatihi. Bahwa perbuatan hamba dari sifat Allah. Wal 'abdu makhluqun lillahi ta'ala. Kita ini makhluk bagi Allah. Wa khaliqus syai' khaliqun li sifatihi. Dan pencipta terhadap segala sesuatu adalah pencipta terhadap sifatnya. Ya. Wa wajhun akhar anna fi'lal 'abd hasilun bi iradati jazimatin wa qudratin tamatin wal iradatu wal qudratu kiltahuma makhluqatan lillahi azza wa jalla. Wa khaliqus sabab at-tam khaliqul lil musabbab. Dalam bentuk yang lain, Allah di mana perbuatan hamba adalah hasil dari sebuah keinginan, tekad, dan takdir yang sempurna. Wal iradatu wal qudrah, keinginan dan takdir, kiltahuma makhluqatan lillah, kedua-duanya, al iradah, qudrah, itu semuanya makhluk milik Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan Allah azza wa jalla. Wa idza qulta kaifa naqulu innahu ta'ala munfaridun bil khalq, bagaimana kita katakan Allah itu satu-satunya mencipta? Ma'anal khalqa qad yuthbitu li ghairillah. Kadang kita sebutkan juga penciptaan itu kepada selain Allah. Kama yadullu alaihi qaulullah ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa qaulun nabi yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ini dihidupkanlah apa yang kalian ciptakan, kata Nabi di akhirat kelak. Nah, maksudnya penciptaan di sini dijawab oleh Syekh Saleh, anna ghairallah ta'ala yakhluqa khalqillah. Penciptaan yang diciptakan Allah tidak sama dengan yang penciptaan yang diciptakan Allah tidak sama dengan yang dibuat oleh makhluk. Fala yumkin ijad ma'dum. Makhluk tidak mungkin mengadakan sesuatu yang tidak ada. Allah hanya yang bisa. Wala ihya'u mayyit. Tidak juga bisa menghidupkan yang mati. Wa inna ma khalqu ghairillahi subhanahu wa ta'ala yakunu bitaghyir. Adapun yang kita buat, yang kita ciptakan hanya merubah bentuk. Ini meja. Siapa yang buat meja? Manusia. Tapi bahan bakunya dari apa? Kayu. Dan di situ diperlukan paku.
Yang menciptakan kayu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya merubah bentuk saja. Mimbar ini manusia yang buat. Tapi mimbar ini ya bahannya dari kayu juga. Dan ciptakan kayu adalah Allah. Kalaupun manusia mencipta masjid, masjid ini siapa yang buat? Manusia. Tetapi unsur masjid ini banyak. Ada kayu, ada batu, ada semen, ada kerikil, ada semuanya. Dan itu semua ciptaan siapa? Memang manusia mencipta, Allah mencipta, tapi apa yang diciptakan manusia tidak sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Kita ini hanya melakukan sebuah proses merubah, ya, wa tahwil asy' min sifatin ila ukhra, merubah sesuatu sifat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Wa huwa makhluqun lillahi, dan dia adalah makhluk ciptaan Allah. Fal musawwir mathalan, nah contoh orang yang memoto, menggambar atau melukislah. Idza sawwara suratan fa innahu lam yuhdits syai'an. Kalau dia pun melukis sesuatu atau menggambar sesuatu atau memoto sesuatu, dia tidak sedang membuat sesuatu dari tidak ada. Ghayatu ma huna lika annahu hawwala syai'an ila syai' kama yuhawwilu at-tina ila surati at-tayr. Misalnya membuat misalnya burung, ya, gambar burung, ya, gambar burung. Dari mana asalnya? Dibuatkan oleh manusia, misalnya patung burung. Itu terbuat dari mana? Asalnya apa? Asalnya terdiri dari semen, juga tanah, dan semua itu ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhawwilu bitalwini raq'atil bayda ila suratin mulawwana wal midad kullu min khalqillah wal warqah al bayda aidan min khalqillah. Hadha huwa al farq baina isbatil khalqi binisbati lillah wa isbatil khalqi binisbati ila al makhluq. Contoh membuat gambar, ya, kertas asalnya apa? Kayu siapa penciptanya? Allah. Artinya bahwa semua proses itu kalau kita kembalikan kepada asalnya, pasti Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta. Kita hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu sifat ke sifat yang lain. Kalau kita telusuri asal-asalnya, maka semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengesahkan Allah di dalam penciptaannya, di dalam mengatur, di dalam seluruh halnya, itu tauhid rububiyah. Jelas dari sini ya. Ini lebih detail sesuatu yang menjelaskan. Nah, tauhid ar-rububiyah. Itulah tauhid rububiyah. Nah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, sebagaimana Allah katakan tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Fal malik al mulk al mutlaq 'am asy-syamil huwa Allah. Pemilik semua ini secara mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manusia. Kalaupun kita memiliki barang sesuatu ini, itu hanya titipan Allah. Pemilikan kita tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Maka oleh karenanya pemilikan kita hanya sementara saja. Bila saatnya kita meninggal, sudah semuanya akan ditinggal, tidak dimiliki secara utuh. Au ma malaktum mafatihahu illa, dalam ayat lain, illa ala azwajim au ma malakat aymanum. Wa ma asbah dzalika min nusus dalla ala anna li ghairi Allah ta'ala mulkan. Nah, selain Allah Azza wa Jalla memiliki, tapi kepemilikannya tidak seperti pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Lakin hadzal mulk laisa kamulkillah, mulku qasir, itu tidak sempurna. Wa mulk muqayyad, ya, terikat. Wa mulk qasir la yashmal fal bait alladhi la li zaid la yamliku amr. Kepemilikan kita terbatas. Misalnya rumah yang kita miliki dan seluruh pekakasnya, isinya, ya, itu milik siapa? Milik kita. Tapi rumah beliau, apa yang dimiliki dalam rumahnya milik siapa? Milik beliau, milik fulan. Ya, Mbak Ihsan memiliki misalnya sesuatu dan saya tidak memiliki, tapi Allah Azza wa Jal yang dimiliki oleh fulan dan dimiliki oleh fulan, semua ini milik siapa? Milik Allah. Kepemilikan kita terbatas, kepemilikan Allah sangat luas. Kepemilikan Allah subhanahu mutlak,
dan kepemilikan kita tidak. Jadi walaupun kita memiliki, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta seluruhnya, tapi kita juga mencipta, tetapi penciptaan kita atau apa yang kita buat itu hanya terbatas. Kita hanya merubah apa, merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu sifat ke sifat yang lain. Tidak bisa kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa hadza dalil wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama. Hadza dalilun ala anna mulkal insan mulkun qasir. Kepemilikan kita terbatas, ya, wa mulku muqayyad bi khilafi mulki Allah azza wa jalla, mulk syamin am wa mulkun mutlaq, sempurna meliputi segala sesuatu, ya, mutlak, yaf'alullah ma yasha, Allah berbuat apa saja, wa la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita tidak boleh menanya apa yang Allah buat, tetapi apa yang kita perbuat pasti ditanya. Jelas? Kita ini memiliki, tapi kepemilikan kita terbatas. Nah, oleh karenanya di dalam tauhid rububiyah ini ada beberapa rukun. Yang pertama, anna Allah Subhanahu wa taala huwa alladzi yudabbirul khalq. Allah yang mengurus. Wa yudabbir amrus samawati wal ard. Allah yang juga mengurus urusan langit dan bumi. Ya, ala laul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kalau kita sadar ya ikhwan dengan tauhid rububiyah ini, ya Allah, apa yang kita risaukan? Karena seluruhnya urusan kita di tangan Allah. La taqlaq fa inna amraka biyadillah. Kata para ulama, untuk apa kamu gelisah, untuk apa kamu risau gundah? Karena seluruh urusan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan, apa yang kita dapatkan, itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka tak boleh kita bersedih, tak boleh kita larut di dalam sebuah masalah karena semua urusan kita. Ya, apa yang kamu takutkan? Ya, karena semua ini adalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang punya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang memberi, Allah Subhanahu wa taala yang menahan, milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena ikhwatul kiram rahimakumullah, sesungguhnya tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan, di dalam kepemilikan, di dalam mengatur. Fahadha wa tauhid rububiyah. Ini tiga ini enggak boleh hilang. Dalam mencipta, di dalam mengatur, dalam pemilikan, dan dalam mengatur. Allah Maha mencipta, Allah Maha memiliki, dan Allah Maha mengatur. Ini semuanya milik Allah, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua dari bagian tauhid ini adalah tauhid al-uluhiyah. Ini bagian yang memang sudah kita paham bahwa ketika kita meyakini Allah Maha Pencipta, maka konsekuensinya kita harus menyerahkan ibadah kita. Maka tauhidul uluhiyah mengesahkan Allah di dalam ibadah kita kepadanya. Bi alla yattakhidhal insan ma'allah ahad ya'budu wa yataqarrab ilaih. Tak boleh bagi seseorang ya menjadikan selain Allah yang dia sembah, yang dia bertaqarrub kepadanya. Kama ya'budu Allah Ta'ala wa yataqarrab ilaih. Wa hadha naw' min at-tauhid. Tak boleh kita lakukan itu. Allah satu-satu zat yang kita sembah, tak boleh yang lain. Alladzi dhalla fil musyrikun. Inilah kesalahan orang musyrik. Ya, orang musyrik ketika ditanya siapa pencipta langit bumi, mereka katakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka ini tidak menyerahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini letaknya. Ya, Pak Deh, di sinilah kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Konsekuensi dari tauhid rububiyah, kita berserah diri kepada Allah dengan ibadah. Nah, oleh karenanya ikhwatul kiram rahimakumullah, oleh itulah Allah suruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk ya mendakwahkan, memerangi orang-orang musyrikin yang sesat di dalam kemusyrikannya, lalu kemudian menjelaskan agama kepada mereka, mengajak mereka untuk murnikan Islam. Walakin akthar ma yu'alij ar-rusul aqwamahum ala hadha an-naw' min at-tauhid. Dan jenis inilah yang paling banyak yang dihadapi oleh para nabi dan rasul mereka. Yang paling
berat tugas mereka mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mendakwakan dakwah tauhid al-uluhiyah ini. Karena secara fitrah mereka tahu Allah pencipta semua ini, mereka tahu secara fitrah. Ya, mereka tahu, tapi tidak menjadikan mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa, apa yang mereka pahami itu tidak menjadikan mereka menjadi hamba Allah seutuhnya. Mereka beribadah kepada Lata dan Uzza. Nah, para anbiya dan rasul mereka mendakwahkan tauhid untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba mereka. Ya, maka ibadah itu tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat, la malakin muqarrab wala nabiyyin mursal wala liwaliyin salih. Tidak boleh sedikit pun ibadah itu kita serahkan kepada selain Allah, baik itu kepada para malaikatnya yang dekat dengan Allah, ataupun para nabi yang jadi utusannya, atau orang-orang saleh. Tak boleh. Para wali mereka makhluk. Orang-orang yang antum anggap saleh itu mereka makhluk seperti kita. Maka tidak boleh kita beribadah meminta kepadanya ya dalam sesuatu yang tidak yang mustahil mereka lakukan, atau setelah mereka meninggal dunia. Kalau mereka orang saleh, wali Allah hidup, datangi dia, ya fulan doakan saya, itu dibolehkan, itu namanya tawassul masyru'. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, sudah dikubur buat tanah sana, tak boleh kita datang lagi, tak boleh kita minta ya fulan gitu ya, dengan kedudukan engkau aku mohon ya fulan, ya Ilan, engkau orang saleh, engkau orang taat, beri aku keturunan. Ya Ilan, ya fulan, engkau orang yang taat, beri aku kelapangan rezeki. Itu tak boleh. Ini adalah kesyirikan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah sesuatu yang menjadi PR besar di dalam berdakwah, mendidik umat ini dalam tauhid al-uluhiyah. Maka kekurangan dan kesalahan orang-orang musyrikin di tauhid ini, mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka yakin Allah Azza wa Jalla Maha Pencipta. Ya, lihat saja Al-Quran dan baca ya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan siapa pencipta langit bumi, mereka mengatakan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwatul kiram, kesyirikan bila mana dilakukan oleh seseorang di mana dia menyerahkan ibadahnya kepada yang lain. Ya, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain. Ini adalah sesuatu yang zalim, kezaliman yang nyata dalam agama kita, dan ancaman sangat besar di dalam agama yang mulia ini. Bagi orang-orang yang tidak memurnikan tauhidnya, itu akan sangat terancam keras. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Oleh karena itu, wa ma'lum likulli man qara'a kitab Allah anna al-musyrikin alladhina qatalahum an-nabi wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa sabi dzurriyyatuhum wa nisa'uhum wa ghanama ardahum kanu muqirrina bi anna Allah ta'ala wahda wa rabbul khaliq. Mereka tidak ragu kalau Allah pencipta langit dan bumi. Mereka tidak ragu itu. Bahkan karena mereka ucapkan. Tapi mereka ini ya tidak menyembah Allah. Disinilah kesalahan terbesar mereka. Nah, jangan kira orang-orang Ahlussunnah yang menetapkan tauhid ini mereka mengatakan orang musyrikin beriman. Enggak, kita tidak mengatakan orang musyrik beriman. Ya, mereka ketika ditanya tentang menciptakan, makanya dalam Syekh Muhammad bin Wahab menciptakan bahwa apakah seseorang bila ditanya, orang kafir bila ditanya siapa pencipta langit dan bumi, kalau dia jawab Allah, apakah otomatis muslim? Tidak. Disebut dia sebagai orang beriman, ya, sebagai orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, muslim bila mana dia bersyahadat dan dia aplikasikan syahadatnya itu, artinya dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak otomatis orang yang mengatakan Allah pencipta langit dan bumi itu muslim, tidak otomatis muslim, kecuali setelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini
pembagian yang kedua. Insyaallah pembagian yang ketiga kita lanjutkan karena pembahasannya panjang sama Syekh. Waktu yang tidak mencukupkan untuk kita selesaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu bermanfaat kepada kita, karena tauhid ini akan terus berulang sehingga betul-betul kita memahami dengan jelas, ya, setarang siang, dan itu menjadi pemahaman yang utuh, kokoh dalam diri kita. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang tauhid asma dan as-sifat. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara